الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada al dan sahabat sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran radio Republik Indonesia Serambi FM dan juga Radio Baitur Rahman yang kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita keberkahan demi keberkahan di setiap subuh dan pagi hari yang kita lalui. Allah berikan pada kita ketenangan batin, kesehatan mental, juga kesehatan secara fisik lahiriah, agar dapat melaksanakan kewajiban demi kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, baik itu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan membicarakan tentang beberapa surat ataupun ayat atau potongan daripada ayat yang bisa disebut sebagai sub bahagian daripada ayat, di mana kita akan melihat kelebihan demi kelebihan, keutamaan dan keutamaan, sehingga bisa kita manfaatkan dan gunakan di dalam keseharian kita, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana dikatakan, khudz binal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Quranul Karim apapun yang engkau kehendaki dan untuk tujuan apapun yang engkau inginkan. Di dalam Al-Quran banyak yang bisa yang kita manfaatkan untuk kehidupan ini, untuk kebutuhan kita, untuk keperluan kita. Kalau kita globalkan itu keperluannya untuk dunia maupun akhirat. Salah satunya, sidang jamaah yang dirahmati Allah, adalah kelebihan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti kelebihan ini tidak hanya kita sandarkan kepada hadis yang diriwayatkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, atau kajian dari Al-Quran saja, tapi juga disebutkan melalui pandangan para sahabat dan orang-orang saleh
dari generasi tabi'in maupun tabi'in yang mereka mengamalkannya di dalam kehidupan spiritualitas mereka. Itu bagaimana menggali kelebihan dan keutamaan sub ayat atau kalimat di dalam Al-Quranul Karim, ayat ataupun surat, bahkan Al-Quran secara keseluruhan. Nah, terkait dengan pembahasan ini sidang jamaah, seperti basmalah misalnya, para ahlu tahqiq wal ma'rifah, ini orang yang spesifik mempelajari Al-Quran dan dia mengenal betul kelebihan-kelebihan daripada Al-Quran. Mereka mengatakan basmalah itu adalah kalimah qudsiyah, kalimah yang suci yang berasal dari Kanzul Hidayah. Dia termasuk perbendaharaan kekayaan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebahagian lain dari mereka mengatakan basmalah ini adalah khul'ah. Apa itu khul'ah? Semacam tebusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang yang beriman. Karena itu di dalam hadis disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah atau bi bismillah fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Semua urusan yang penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka urusan ini tidak memiliki berkah. Dia terputus, dia terpotong, dia tidak sempurna. Di keberkahan itu tidak dapat. Untuk dapat keberkahan itu dari semua urusan-urusan penting ya, yang pada awalnya ya tidak dimulai dengan hal yang lain. Kalau salat misalnya dimulai dengan hal yang lain. Salat, memulai salat itu dengan takbiratul ihram. Jadi bukan niat lalu basmalah atau basmalah lalu niat. Basmalah sudah kita ucapkan saat berwudu. Basmalah sudah kita ucapkan saat masuk ke dalam masjid. Dan juga dibarengi dengan doa masuk masjid. Nah, adapun urusan yang besar, urusan yang penting, urusan yang spektakuler lain yang kita inginkan untuk kita lakukan, itu berkahnya hanya dapat ditebus dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dia namanya adalah khul'atun min khul'atil wilayah. Orang ingin berjalan, maka berjalanlah dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan diiringi oleh Allah dan dengan sebab Allah. Jadi orang-orang ahli ma'rifah memahaminya dengan demikian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Basmalah atau bismillahirrahmanirrahim juga merupakan media
untuk mendekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi petebusan, sekarang media untuk mendekat. Ya, ketika kita sudah membaca basmalah, maka al-inayah, pengawasan, penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita gunakan perangkatnya, wasilahnya, ya, sarananya, fasilitasnya, atau hablah atau tali yang menghubungkan kita dengan inayatuhu subhanahu wa ta'ala, itu sudah kita gunakan. Sekaligus kita juga mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi di akhirnya disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kasih terhadap orang-orang yang beriman. Rahman, kata ulama, dibagi kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan termasuk kepada orang-orang kafir. Seandainya Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, murahnya Allah itu tidak ada, maka sungguh orang kafir pun tidak akan mendapatkan setetes air atau minuman pun untuk menyokong kehidupannya. Karena Allah Maha Rahman, Allah beri. Adapun Rahim, kasih Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Berdasarkan ayat tadi itu di surah Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Allah maha kasih kepada orang-orang yang beriman. Hari kiamat hanya diberikan kepada yang beriman. Di dunia juga demikian. Orang kafir tidak dapat kasih Allah, hanya dapat murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan dapati di dalam Al-Quranul Karim, pertama sekali adalah bisa dibalik ini. Menurut sisi yang kita lihat, kita akan dapatkan dia terdapat 114 kali dalam Al-Quran, ya, sesuai dengan jumlah surah. Hanya 113 kali disebutkan di awal dan 1 kali disebutkan di bahagian dalam di surah tertentu. Misalnya kita lihat buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masuk dia surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzalal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurah. Surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim, masuk An-Nisa sampai dengan surah Al-Mu'awwidzatain, penutup daripada mushaf. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di awal ada basmalah, yang tidak ada pada surah Bara'ah atau surah Taubah. Tidak ada basmalah. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum
tidak dimulai dengan basmalah karena dia berhubungan dengan tindakan atau aksi yang reaksi ya yang kita lakukan terhadap orang-orang kafir. Kemudian juga dia satu makna dengan surah Al-Anfal sebelumnya. Jadi tidak ada basmalah. Ada 113 kali diletakkan pada awal daripada surah atau pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya ma'adal bara'ah, kecuali pada surah Al-Bara'ah yang tidak dipisah dengan basmalah, di mana sebelumnya surah Al-Anfal. Lalu kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim merupakan sub bahagian dari ayat ya, atau potongan daripada ayat atau salah satu ayat di surah An-Namlu. Surah An-Namlu ya. Surah semut. Karena peristiwa atau kisah semut yang ada di dalam surah tersebut ya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah, dari disebut ketika Sulaiman dengan pasukannya melalui sebuah lembah ya, lembah itu adalah lembah semut. Lalu kisahnya pun dilanjutkan. Ada seekor semut berbicara lantang kepada koloninya, semua masuk ke dalam rumah. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Itu kisah semut, sudah pernah kita sampaikan di sini. Nah, di dalam surah An-Namlu ini ada disebutkan tentang dakwah Nabi Sulaiman kepada ratu di negeri Saba, Ratu Balqis. Nah, surat daripada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, putranya Daud alaihissalam, sebagai seorang nabi, juga sebagai seorang raja, mengirimkan surat yang dibawa oleh burung hudhud. Apa disebutkan dari awal surat itu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Sungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ini ada disebut potongan kalimat basmalah ya, dalam surat Nabi Sulaiman. Berarti ini adalah satu subbahagian daripada ayat. Dia bukan ayat yang tersendiri secara sempurna. Ya. Bukan ayat tersendiri secara sempurna. Jadi kalau kita kembalikan kepada pandangan para ulama ya, Abu Hanifah Nu'man bin Bashir mengatakan bahwa basmalah itu adalah surat yang tersendiri, surah yang tersendiri yang diturunkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud yang khusus untuk kebutuhan yang khusus. Salah satunya adalah dia menjadi pemisah antara surah-surah di dalam Al-Qur'an yang dengan pemisahan ini akan muncul keberkahan kita saat membaca Al-Qur'an. Nah, jadi sebagai tabarrukan membaca surat demi surat, dimasukkanlah bismillah di sana.
dan itu diturunkan secara khusus, namanya surah Basmalah. Sekali diturunkan, letakkan pada masing-masing, pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya, kecuali surah Al-Bara'ah tadi. Itu pandangan Abu Hanifah rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpandangan bahwa Bismillah merupakan ayat pembuka bagi semua surat kecuali surah Al-Bara'ah tadi atau At-Taubah, memang tidak ada basmalahnya. Kalau yang lain itu adalah dia khusus, termasuk awal daripada setiap surat. Berarti surah Al-Fatihah ayat yang pertamanya Bismillah, surah Al-Baqarah ayat pertamanya Basmalah, surah Al-Imran juga demikian, An-Nisa juga demikian, Al-An'am juga demikian, dan seterusnya. Jadi dia adalah ayat dari setiap awal daripada surat. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak baca basmalah ketika kita salat, maka tidak sah salatnya. Ya. Lo Al-Fatihah itu kan 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kalau basmalah dihitung sebagai ayat permulaan, Bismillahirrahmanirrahim, maka ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat, tidak dipisah. Jadi, alhamdulillah Rabbil Alamin, itu ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah ayat yang ke-7. Jadi bukan menjadi 8. Ini dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, dan seperti itulah kita berlaku secara umum di masyarakat kita. Adapun basmalah di dalam surah An-Naml tadi, itu juga bukan ayat yang tersendiri utuh, tapi subbagian. Dia tidak berdiri sendiri. Kenapa tidak berdiri sendiri? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kata ulama, agar bisa dibaca oleh orang-orang yang berjanabah. Itu salah satunya. Jadi kalau dia ayat penuh, maka tidak bisa dibaca. Ya. Misalnya membaca orang berjunub, Bismillahirrahmanirrahim, dengan dasar membacanya adalah karena ayat Al-Fatihah, tidak boleh. Tapi kalau membaca sub yang tidak penuh daripada ayat An-Naml, maka boleh. Karena itu kalimat syahadat pun kata ulama tidak dituliskan di dalam Al-Quran secara lengkap. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. La ilaha illa ana. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tidak disebutkan secara utuh sebagai ayat yang tersendiri. Kenapa? Karena ada hikmah, salah satunya ketika seseorang dia ingin mengucapkan kalimat ini, kapanpun dia bisa mengucapkannya. Terlebih lagi ketika kalimat ini sangat dibutuhkan sebagai penutup daripada kehidupan seseorang. Yang mengucapkan syahadat ketika nyawanya sudah akan meninggalkan jasad ini. Dia bisa ucapkan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal orang ini kadang-kadang dalam keadaan berjanabah. Belum tentu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi boleh diucapkan. Ini kata para ulama. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang haid, ada orang nifas, ya. Perempuan nih yang sedang nifas, sedang menstruasi, boleh membaca ini dengan anggapan bahwa dia bukan ayat yang tersendiri mandiri utuh, tapi subbagian dari satu ayat di surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, adapun kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan lain banyak sekali. Ya. Salah satunya hadis yang kita baca di awal tadi. Semua urusan yang besar, yang penting, yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta. Urusan-urusan mulia, ya, dia mulai dengan basmalah. Kalau dia kurang, dia terputus. Apanya kurang? Kurang sempurna. Ya kurang, ya tidak sempurna. Terputus dari apa? Dari berkah. Kemudian terpotong dari apa? Dari faedah. Ya. Misalnya kita mau buat atap rumah, begitu mau naik bismillah, tanpa bismillah atapnya selesai juga. Tapi boleh jadi ketika angin badai sekali terpa, mungkin tidak sampai badai yang berat sekalipun dia akan tercabut. Tapi dengan basmalah, jangankan tercabut, bergetar pun tidak. Itu ilustrasi yang paling konkret dan sangat sederhana yang mudah kita pahami. Ya. Bila kita berjalan atau melakukan perjalanan, mungkin tanpa basmalah kita bisa jalan, namun kaki kita itu akan cepat keletihan. Ketika kena air atau embun, kita akan merasa begitu dingin, lalu kita butuh istirahat yang panjang, lalu butuh masa durasi yang panjang juga untuk menyelesaikan perjalanan itu. Tapi dengan basmalah kita akan diberikan kekuatan sehingga kaki kita ya akan terjaga, ya, akan dilapisi, misalnya seperti itu. Walaupun kena embun, kena hujan, jalan di tempat yang basah, kita tidak akan keletihan, tidak akan cepat lelah, apalagi sampai lecet misalnya. Itu sederhananya seperti itu. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah juga bisa menghalau bala. Ada bala datang, dengan sering membaca basmalah, bala itu tidak akan menimpa kita. Dan basmalah
juga menjadi kunci untuk mendapatkan berbagai macam harapan dan tuntutan-tuntutan yang sedang kita inginkan. Ya seperti tadi juga, ya, mau apa misalnya, mau melakukan satu aktivitas, maka sampai kepada tujuannya, dan itu melegakan bagi kita. Tapi tanpa basmalah mungkin sampai kepada tujuan, namun tidak sempurna, atau bila pun terasa sempurna secara logika, tapi tidak memberikan rasa bagi kita. Secara logika sempurna, makan dihidangkan, apa yang orang lain makan yang baca basmalah, kita juga makan. Kalau orang lain menginginkan makanan yang tersaji kari misalnya, kita juga dapat tanpa basmalah. Tapi kemudian boleh jadi kita perutnya akan mulus, orang lain tidak mulus. Atau kita makan tidak tenang, baru 1 suap 3 suap sudah keselak, lalu tidak nikmat lagi makan, nempel nasinya di batang hidung bagian dalam. Orang sudah makan dengan tenang, kita masih tidak enak rasanya, ya, karena sudah masuk nasi. Nah itu diantara beberapa kelebihannya yang insya Allah akan kita bicarakan atau kita lanjutkan secara spesifik nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi basmalah, bila dia dianggap sebagai ayat yang sempurna, bahagian dari awal surat, maka dia harus dibaca dengan sempurna memulai dari awal. Tapi bila dia tidak boleh dibaca dalam keadaan tertentu, tapi harus membacanya juga, maka dia anggap sebagai subbahagian dari ayat di surah An-Naml, sehingga kita bisa membacanya. Bila pun tidak, maka anggaplah dia sebagai sebuah zikir, ya, yang diajarkan kita untuk membacanya di dalam hadis Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Jadi anggap sebagai perintah Nabi, ya, dia bahagian dari ucapan yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk kita hadirkan di setiap memulai urusan-urusan yang mulia. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, bila Allah memudahkannya bagi kita, terutama untuk membicarakan basmalah sebagai media untuk menolak bala, basmalah sebagai kunci untuk memperoleh berbagai kehendak dan keinginan yang kita harapkan. Basmalah juga menjadi hijab, ya, menjadi perisai yang sangat kokoh dari berbagai hal-hal yang tidak baik yang akan kita hadapi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih. Billahi fisabilil haq, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi فإني عبد حملي ثقيل، فإني عبد حملي ثقيل ولذنوب
الرمال يا أيها الناس Terima kasih Gibraltar. والكون Gibraltar. Terima kasih.